Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar Radio Salam dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Dia masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, tentunya nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa duduk bersimpu dalam majelis ilmu yang mubarakah insyaallah. Karena dengan dua nikmat ini kita dimudahkan untuk mengerjakan semua bentuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama ketaatan untuk mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ketika kita terus dan berusaha mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kemudahan buat hamba-hambanya. Kata Allah Jalla wa'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bi khairan yufakkihu fid din. Barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan, menghendaki kebaikan untuk hambanya, yufakkihu fid din, Allah akan fakihkan dia, mudahkan dia untuk faham akan agama ini. Ya, sehingga dengan sebabnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan taufik kepadanya. Dan ketahuilah bahwasanya jalan yang kita tempuh duduk dalam majelis ilmu ini adalah satu-satunya jalan yang memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fi ilman, yang dimana jalan tersebut yang tidak lain dia menuntut ilmu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan untuknya, baginya, dengan sebab menuntut ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian tidak henti-hentinya kita hari ini di Jumat sore, artinya menjelang sudah masuk waktu hari Sabtu, ya, kita diberikan kemudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam ini akan melanjutkan bahasan kita, ya, melanjutkan dari kitab Tazkiyatun Nafs, menjelaskan tentang ad-dunya, ya, tentang dunia wa fitnatuha, dunia dan fitnahnya. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada. Ya, kita tahu bahwasanya dunia adalah tempat di mana manusia Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan di dalamnya untuk beribadah kepadanya, ya, untuk beribadah di dalamnya, di dunia ini. Jadi tidak ada kesibukan yang paling agung yang dilakukan oleh seorang hamba di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, walaupun bagaimana keadaannya, kita sekarang posisinya berada di dunia, ya, maka tentunya dunia yang banyak disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah yang ada di dalamnya. Ya, sebagaimana disebutkan
Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Inna dunya mal'unatun." Sesungguhnya dunia ini mal'unah, terlaknat. Apa arti terlaknat Bapak Ibu semua rahimakumullah? Hilangnya rahmat Allah, hilangnya keberkahan dari Allah tabaraka wa taala, terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali kata Rasulullah SAW, zikrullah, zikir kepada Allah. Wa ma walah, dan orang-orang yang senantiasa loyal melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa alimun, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Orang-orang yang alim, orang-orang berilmu. Wa muta'allimun, dan para penuntut ilmu. Ya, hadis rawahu At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disebutkan dalam Sahihul Jami'. Maka dalam hadis yang agung ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang kondisi atau keadaan dunia. Ya. Kiranya hadis ini menjadi cermatan bagi kita. Kita renungkan dengan seksama. Kira-kira kita berada di golongan yang mana? Apakah berada di salah satu dari tiga golongan tersebut, atau justru ketiga-tiga kita nggak masuk? Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala, yang terjauhkan dari laknat Allah tabaraka wa taala, atau justru kita termasuk orang-orang yang terlaknat sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakni orang-orang yang senantiasa menjadi budak dunia. Dikarenakan apa? Sebagian besar aktivitas hidup kita dihabiskan untuk kepentingan-kepentingan dunia, bertujuan untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia, sehingga kita lalai, sehingga kita lupa dengan tujuan utama kita hidup di atas muka bumi. Ya, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana akhirnya dengan sebab kita tidak termasuk ketiga orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala, kita termasuk orang-orang yang terlaknat. Sama-sama Rasul mengatakan ta'is abdud dinar, celaka budak dinar. Ya, ta'isa abdud dirham, binasa atau celaka yakni budak dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka kata Rasulullah SAW yakni budaknya khamisah. Ya, apa khamisah? Pakaian yang indah, pakaian cantik. Wa ta'isa abdul khamilah, dan celakalah orang-orang yang diperbudak oleh khamilah, tempat tidur yang empuk, tempat tidur yang indah, dan seterusnya. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Jalla wa Ala melindungi kita dari hal-hal yang demikian. Oleh karenanya dunia yang Allah tabaraka wa taala bentangkan buat kita, buat hamba-hambanya, aslinya ketika seorang itu mampu menjadikan bahwasanya dunia tidak lebih adalah wasilah agar kita meraih
kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dunia bukanlah sesuatu yang harus kita jauhi. Ya. Namun dunia bisa menjadi penghalang, ya, untuk bisa sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penghalang dari yang dapat menyebabkan kita cinta dunia. Artinya dia menjadi wasilah agar kita bertambah cinta, taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Di sisi lain, bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan dunia seiring dengan fitrahnya manusia, seiring dengan tabiatnya manusia. Karena kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, cinta terhadap dunia serta keindahannya serta kenikmatan dunia adalah sesuatu yang menjadi ciri khas, ya, ciri khas apa? Makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bernama manusia. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14, Allah mengatakan, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya manusia itu dihiasi dengan keindahan. Apa itu? Hubbus syahawat, cinta kepada perkara-perkara dunia. Ya, manusia memang demikian, dihiasi dengan perkara-perkara dunia. Apa itu? Minan nisa, wanita, anak-anak, harta yang banyak, baik dari jenis emas, perak, kuda pilihan, atau binatang-binatang ternak, atau sawah ladang. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan itu semua adalah mata'ul hayatid dunya, kesenangan dunia. Jadi yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kesenangan dunia, dan manusia secara fitrah suka akan itu, mencintai itu. Kalau manusia yang tidak suka itu, kira-kira manusia atau bukan dia? Bukan manusia, pasti, ya. Tapi tidak ia larut dengan hal tersebut dan menjadi hamba dunia tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kita sebutkan di atas. Ya, bahkan dalam penghujung ayat dikatakan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Akan tetapi yang berada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah yang lebih baik, yang lebih baik. Maka tentu siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerti bahwasanya dunia tidak lebih adalah perhiasan yang dia bukan menjadi tujuan, maka dia akan mencari yang lebih baik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ditambah lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
bahwasanya setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi, kata beliau, "Inna likulli ummatin fitnah. Inna likulli ummatin fitnah." Ketahuilah sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Adapun fitnah atas umatku itu adalah harta. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar Radio Dasam dimanapun berada, maka orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang beriman, dia tidak lalu terfitnah dengan nikmat-nikmat dunia, dan dia melupakan kenikmatan yang kekal abadi yang itu langgeng. Ya. Dunia, seberapa hebat orang merasakan kenikmatan, cuma sedikit yang dia rasakan. Rumah yang banyak, ada 10 rumah. Ya, setiap rumah ada 10 kamar, semuanya bertahtakan emas dan perak. Apakah semua dipakai? Enggak. Satu rumah saja itu pun cuman sedikit yang dia pakai. Sekamar. Itu tidak seluruhnya diobok-obok, enggak. Ya. Dan itu kesenangan sebentar. Andai pun dia sehat, mah dia pakai sedikit. Makanan yang nikmat, yang lezat, minuman yang nikmat, yang lezat, itu pun tidak dia bisa pakai secara total, secara keseluruhan. Sedikit yang dia pakai, sedikit dia ambil. Ya. Karena kenikmatan dunia ada kenikmatan yang sedikit. Oleh karena itu jangan sampai seorang mukmin dia lalai dengan apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan, bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa, bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih cenderung cinta akan dunia dan melupakan akan kehidupan akhirat yang lebih kekal, lebih abadi, lebih langgeng. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau, wa ala qadrin raghbatul 'abdi fid dunya wa ridahu biha, bahwasanya kadar ukuran kecintaan seorang hamba itu terhadap dunia, dan ketika dia juga meridainya akan dunia, maka itu akan menjadikan apa? Menjadikan dia berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada juga untuk mencari akhirat dan mencari akhirat. Jadi kalau seorang sudah mencintai dunia dan dia ridho akan dunia, biasanya apa? Dia melakukan ketaatan kepada Allah dan mencari akhirat berat. Berat. Maka tidak dengan orang-orang beriman. Makanya apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa fi riwayah nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Nabi sebagai Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku. Artinya ketika seorang itu ridha, hatinya lapang, dadanya lapang untuk menerima semua apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi
wasallam terbentang hatinya, terbentang dadanya. Ya. Akan tapi ketika dia ridho dengan dunia, cinta akan dunia, tathaqalahu, maka dia berat untuk taat kepada Allah dan mencari akhirat. Kalau demikian adanya, waliyadzubillah, dia masuk kepada orang-orang yang mal'unah, terlaknat. Ya, terlaknat. Yang tidak terlaknat adalah orang-orang senantiasa berzikir kepada Allah. Ingat Allah tabaraka wa taala. Ingat kepada Allah tabaraka wa taala. Baik dalam berdirinya, duduknya, berbaringnya, atau setiap keadaan dia ingat kepada Allah tabaraka wa taala. Barang siapa ingat Allah, maka Allah tabaraka wa taala akan senantiasa mengingatnya, pasti demikian. Udhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kalian akan diriku, ingat aku, kata Allah tabaraka wa taala, aku akan ingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, niscaya, dan jangan kalian kufur. Maka kita banyak ingat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, kemudian kita senantiasa loyal dalam ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Wa mawala, orang senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa taala. Taat akan perintahnya kita jalankan, taat akan larangannya kita tinggalkan. Kemudian alimun, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu tentu dia mengamalkan ilmunya. Wa muta'allimun, dan orang-orang yang duduk dalam majlis belajar. Inilah orang-orang yang tidak merugi. Ya, maka cari kesempatan kita agar kita termasuk orang-orang yang beruntung dan senantiasa meraih akan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala Al-Hakimul Khabir, zat yang maha bijaksana, zat yang maha mengetahui akan dunia beserta isinya ini. Allah telah mengatakan, dzammun fi kitabid dunya, celaan dalam kitabnya, dalam Al-Quran akan dunia. Allah banyak mencela akan kehinaan dunia. Ya, kalau Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin mencela akan dunia yang dia lebih mengetahui apa yang ada di dalamnya, kenapa kita bela mati-matian untuk mencari dunia? Kita cari dunia, kita menjadi hamba dunia, dan kita lupa akan akhirat. Wa bayyana khashtaha wa haqarataha fi ghairi ma ayatin min al-Qur'anil Karim. Menjelaskan tentang aibnya, tentang hinanya, tentang apa? Masalah dunia itu sendiri. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Hadid, dalam surah Al-Hadid Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal awlad kamathil ghaisin a'jaba al-kuffar nabatuhu thumma bahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, i'lamu, ketahuilah, ya. Ketahuilah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, ya, permainan. Permainan, lahwun, ya, senda gurau, wazinatun, dan perhiasan. Ya, perhiasan. Kemudian tafakhurun bainakum, kalian berbangga-bangga, ya, dengan kehidupan dunia di antara kalian. Wa takathurun, dan berbangga-bangga, berbanyak-banyakan apa? Dalam masalah harta dan anak. Berlomba-lomba dalam masalah harta. Ya, berlomba-lomba dalam harta. Kamathil ghaithin a'jabal kuffar, ya, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan, yakni para petani, kemudian tanam itu menjadi kering, ya, dan kamu melihat bagaimana warnanya menjadi kuning kemudian menjadi hancur, ya. Kemudian Allah mengatakan, wa fil akhirah, adapun kehidupan akhirat nanti ada azab yang sangat dahsyat, ya, azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah tabaraka wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu. Siapa mengatakan? Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Demikian bahwasanya kita disebutkan kamathali ghaithin a'jabal kuffar, seperti hujan yang membasahi, ya, tanaman-tanaman sehingga tumbuh benih-benihnya besar, terus tahu kuning terus mati. Pun demikian manusia, dari air yang hina disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kemudian menjadi manusia yang berada dalam perut seorang ibu, lahir, kemudian bayi, kemudian beranjak balita dan seterusnya, usia 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun mulai menurun, lama-lama mati. Demikian manusia. Demikian makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah ciptakan. Karena semuanya menipu. Mata'ul ghurur. Adapun di akhirat manusia seperti itu enggak. Usianya berapa? 30-35 tahun. Enggak pernah muda, enggak pernah tua. Jadi yang masuk ke dalam surga apa? Orang yang muda-muda semua. Enggak ada yang tua. Enggak ada yang muda. Enggak ada yang masih bayi, enggak ada. Dan terus langgeng usianya. Kenikmatannya pun kenikmatan yang tidak tertara. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata kenikmatannya. Wala uzunan sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara biqalbin bashar, dan tidak pula terlintas oleh hati-hatinya manusia akan kenikmatan akhirat tersebut, akan kenikmatan surga yang Allah tabaraka wa taala ciptakan. Dalam ayat lain Allah tabaraka wa taala berfirman, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka, kata Allah tabaraka wa taala, farihu, berbahagia dengan kehidupan dunia.
Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu adalah dibandingkan dengan akhirat kecuali mata, kenikmatan yang sangat sedikit. Kecuali kenikmatan yang sangat sedikit. Ya. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Yunus, Allah tabaraka wa taala berfirman, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya kata Allah tabaraka wa taala, orang-orang yang tidak berharap, tidak kepingin untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Ini artinya apa? Orang yang enggak mau mati, enggak pernah berharap mati. Ya. Seolah-olah dia memikirkan bahwa kehidupan dunia ini sudah ketika mati habis cerita, enggak ada lagi kehidupan setelahnya. Enggak terbayangkan kalau dia nanti akan dihisab oleh Allah tabaraka wa taala, akan bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Maka sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap liqa'ana, bertemu dengan kami, kata Allah Jalla wa Ala, radu bil hayatid dunya, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, wa ta'ma'annu biha, dan merasa tentram, tuma'nina, nyaman, tenang, bahagia hidup dia di atas muka bumi ini. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang terhadap ayat kami ghafilun, mereka lalai. Ya, mereka lalai. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itulah kata Allah tabaraka wa taala, di mana tempat kembali mereka adalah neraka. Ya, terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Masya Allah. Ini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah dan para pendengar Radio Rasul dimanapun berada. Maka ini camkan, kita renungkan bahwasanya kehidupan dunia bukanlah akhir dari kehidupan kita. Masih kita akan berjalan yang panjang lagi setelah kehidupan dunia ini, yang tidak akan pernah mati lagi, yang tidak akan pernah orang istirahat lagi. Ya, maka salah orang mengatakan alhamdulillah si fulan telah meninggal dan dia sudah istirahat, telah kembali ke peristirahatan terakhir. Siapa bilang istirahat? Ya, masuk alam kubur bukan istirahat. Kalau dia ketika di dunia nggak ada amal saleh, kerjaannya maksiat dan maksiat, rengkulah dia, digebuki malaikat, nggak istirahat. Kapan dia bisa istirahat? Kapan digebukin? Sampai terjadi kiamat, waliyadzubillah. Nggak berhenti. Itu pintu akhirat adalah alam kubur. Siapa bilang ketika mati sudah istirahat? Ya, dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Ya, begitu dahsyatnya siksaan alam kubur. Ketika seorang munafik, orang kafir yang dipukuli, ya, ketika dia ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk ma dinuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? La adri, aku enggak tahu. Aku katakan apa yang manusia katakan. Ini kan enggak benar cara beragama. Uji kata manusia, uji fulan. Dalam beragama itu enggak boleh uji fulan, uji ustaz, uji kiai, uji Allah Rasulnya, Al-Quran dan hadis. Itu cara kita beragama yang benar. Nah, ketika seorang tidak bisa jawab, udah kelebak, ya, dipukul oleh malaikat. Kuburannya dipersempit, tulang belulang lebih berselisih. Ya, orang kafir, orang munafik, kuburannya dipersempit sehingga tulang belulang berselisih. Jangan pernah kita bayangkan kubur itu semeter kali 2 meter, bukan. Dimanapun seorang itu mati, apakah dia dibakar, apakah dia di laut, tetap ada alam barzah. Dia akan dihimpit oleh kuburannya. Sebagai orang beriman, subhanallah, ketika ditanya man rabbuka ma nabiyyuk wa ma dinuk,
dia mampu menjawab, Rabbi Allahu alladzi khalaqani. Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku. Wa huwa ma'dun. Dia ada sembahanku, ghairu ma'budun siwa, tidak ada sembahan selain dirinya. Ya, wa ma dinuk din Islam. Siapa nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang menjawabnya adalah keimanan. Yang menjawabnya adalah keimanan. Ketika dia mampu menjawab dengan tegas, maka dikatakan innal ladzina amanu yusabbitullah biqauli tsabit. Sesungguhnya orang beriman itu ketika mereka tatkala ditanya oleh Allah tabaraka wa taala oleh malaikat di alam kubur, maka yusabbitullah biqauli tsabit. Dia akan menjawab dengan jawaban yang tegas. Menjawab dengan tegas. Siapa yang menjawab? Keimanannya. Tatkala dia di dunia dia beramal saleh, beriman yang benar. Ya. Maka dalam hadis yang panjang dari sahabat Barra bin Azib, kuburannya diperluas seluas mata memandang, subhanallah. Seluas mata memandang. Dan dia ditemani oleh seorang yang putih, bersih, wangi, dan diberikan pakaian dari surga. Ketika ditanya, siapa engkau? Aku adalah amalmu. Aku adalah amalmu yang akan menamaimu sampai terjadi kiamat. Subhanallah. Ya, kemudian dia dibukakan orang tersebut gambaran surga. Diperlihatkan gambaran surga. Ibarat kalau kita buat ilustrasi sederhana di kita ini, ada layar, ya, ditampakkan surga. Maka orang tersebut, orang beriman, berdoa, ya Rabb, sekiranya Engkau percepat terjadi kiamat. Kenapa? Karena di alam kubur pun dia merasa kenikmatan yang luar biasa. Di alam kubur saja nikmat, bagaimana di surga Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah tabaraka wa ta'ala persiapkan untuk orang beriman. Sebaliknya orang kafir, orang munafik, mereka akan ditampak kubur yang persempit, akan ditemani oleh orang yang berbadan buruk, busuk, ya, menakutkan, pakaian dari api neraka. Ya, kemudian dia bertanya, siapa engkau? Aku adalah amal burukmu, amal salehmu, ya, amal burukmu yang menemanimu sampai terjadi kiamat. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, maka dunia yang Allah tabaraka wa taala jadikan ini agar kiranya dia menjadi wasilah untuk kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, bukan malah menjadi kita menjadi budaknya dunia. Apa kata muallif? Wa fi hadhihi al-ayat a'zam wa'idun liman radiya bil hayatid dunya wa atma'anna biha wa ghafala an ayatillahi wa lam yarju liqa'ah. Maka ayat ini merupakan ancaman yang sangat besar. Ancaman yang sangat besar bagi orang yang ridha akan kehidupan dunia dan dia merasa nyaman, merasa tentram akan kehidupan dunia, dan bahkan ditambah lagi dia lalai dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, lalai dari peringatan Allah. Bahkan dia apa? La yarju liqa'ah. Enggak pernah berpikir dia kalau dia itu akan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, enggak pernah berpikir. Pasti kita akan bertemu dengan Allah. Ya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam ayat lain, zaman, celaan, hinaan orang-orang yang ridha dengan kehidupan dunia. Ya. Minal mu'minin, dari orang beriman. Ya. Orang mukmin pun diancam oleh Allah. Jangan sampai terlena. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Orang yang beriman. Ma lakum idza qila lakum, apa yang ada pada diri kalian itu?
tatkala dikatakan kepada kalian infiru fisabilillah, pergilah kalian, berjalanlah kalian perang di jalan Allah tabaraka wa taala. Ya. Apa yang menjadikan berat bagi kalian untuk berjalan di atas muka bumi ini? Apakah karena kalian ridha dengan kehidupan dunia dari akhirat? Apakah kalian justru ridha akan kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayatud dunya fil akhirah illa qalil. Maka ketahuilah, kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanya sedikit saja. Insyaallah kita sambung setelah salat Isya insyaallah taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum, dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nafs. Tadi kita akan menjelaskan hadis yang sahih dari Imam Muslim, yakni hadis yang menjelaskan dua orang, yang satu ditakdirkan ahlun nar, ya, sementara dia adalah orang yang paling nikmat ketika hidup di dunia. Tidak ada yang orang yang paling nikmat melainkan dirinya. Sampai-sampai Allah tabaraka wa taala menanyakan kepada hal ra'aita ni'man qad, wahai fulan, masih engkau ingat akan kenikmatan yang dulu engkau rasakan di dunia? Maka dia katakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qad. Demi Allah, semuanya telah terlupakan. Ya. Kemudian orang tersebut ketika kenapa dia menjawab seperti itu? Ketika dia dicelupkan sekali ke dalam neraka. Dicelupkan sekali dalam neraka. Ya, artinya apa? Nikmat dunia yang dia rasakan sepanjang umurnya penuh dengan kenikmatan, tapi tatkala sekali celup, maka Allah tabaraka wa taala katakan, hal ra'aita ni'man qad, pernahkah kau merasakan nikmat dulu yang kau senang hidup di dunia? La wallahi ma ra'aitu ni'man qad, aku tidak pernah merasakan nikmat. Ya, padahal cuma sekali celup, menunjukkan kenikmatan dunia yang luar biasa, enggak ada bandingannya, sedikit sekali dibandingkan dengan akhirat. Ya. Dan satu orang lagi yang Allah tabaraka wa taala takdirkan, dia adalah orang yang paling sengsara. Tidak ada orang yang paling sengsara melainkan dirinya. Ketika ditanya, wahai fulan, hal ra'aita bu'san qad, pernah kau merasakan kesengsaraan hidup di dunia? Tatkala setelah dicelupkan sekali ke dalam surga, wallahi la wallahi ya Rabb ma raaitu bu'san qad. Ya, demi Allah wahai Rabb, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Subhanallah, padahal sepanjang umurnya dialah orang yang paling sengsara. Ya. Oleh karenanya ketika dibandingkan nikmat dunia itu dibanding akhirat sangat-sangat sedikit. Nikmat surga ataupun azab neraka. Maka kalau seorang ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala sengsara hidupnya di muka bumi ini, maka itu belum seberapa. Belum seberapa sebanding dengan kehidupan di akhirat ketika ditakdirkan menjadi penghuni neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar kita berlindung kepada Allah jalla wa ala dari azab api neraka. Maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Rasulullah SAW senantiasa berdoa meminta perlindungan dari azab kubur, dari azab neraka jahanam.
Dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah Dajjal. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya, ini doa-doa ini seharusnya kita semua hafal Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita lupakan. Kapan kita baca? Sebelum salam. Ya. Terkadang yang sunnah kita tinggalkan, yang tidak sunnah panjang kali lebar nggak pernah kita amalkan. Iya. Yang dekati-kati kita amalkan. Ya, dan ibadah cukuplah kita mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah kita diterima Allah tabaraka wa taala. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan apa yang telah kita baca dari firman Allah tabaraka wa taala dalam surah At-Taubah tadi. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Apa kata Rasulullah SAW? Fawallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, ya demi Allah, bukanlah kepakiran yang aku takutkan, bukanlah kepakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Akan tetapi aku khawatirkan, aku takutkan kepada atas kalian apa? Tatkala dunia dibentangkan, dibukakan, ya, dunia dibukakan untuk kalian. Sebagaimana telah dibukakan dunia itu kepada orang sebelum kalian. Ya. Akhirnya Pak, mereka berlomba-lomba dengan itu. Ya, dengan dunia dan mereka berlomba. Ya, saling kejar mengejar akan dunia. Maka tidaklah orang ketika diberikan dunia satu kenikmatan, maka dia mau akan kenikmatan berikutnya, mau akan kenikmatan berikutnya. Ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan tidak ada seorang itu ketika dia memiliki satu lembah emas, maka dia mau lembah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya. Dia tidak akan pernah berhenti. Manusia tidak akan pernah berhenti mengejar dunia. Sampai kapan? Tatkala tanah menyumpal mulutnya, yakni kematian, barulah berhenti. Ya, barulah berhenti. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, tatkala dunia ini tidak Allah bukakan untuk kita, ini tanda Allah tabaraka wa taala cinta buat kita. Karena Allah tahu kita enggak sanggup dan Allah lebih mencintai kita dengan kesederhanaan kita, dengan ketiadaan kita. Sebagaimana dalam hadis disebutkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza ahabballahu 'abdan hamahu ad-dunya." Apabila Allah tabaraka wa taala mencintai hambanya, maka Allah akan menjaganya dari dunia ini. Allah akan menjaganya dia dari dunia ini. Maksudnya apa? Jangan sampai dia ketika diberikan jabatan, dia lupa sudah. Kemarin dia rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin infak, rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin salat malam. Ya, tatkala datang kenikmatan, udah salat malam lupa, sedekahnya kurang, yang ada bakhil, pelit. Ya. Sombong yang muncul. Ya. Nah ini kenapa Allah tutup? Kenapa Allah tahan? Karena Allah tabaraka wa ta'ala lebih tahu tentang diri kita. Maka kata Rasulullah SAW, bukan demi Allah, bukan kepakiran yang aku takutkan atas kalian. Ya, yang aku takutkan atas kalian adalah ketika dunia ini dibukakan atas kalian, kalian berlomba-lomba dengan itu dan kalian lupakan tujuan utama kalian. Wa tuhlikakum, dan kalian akan dibinasakan.
sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan gara-gara apa? Mereka lalai akan akhirat dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Oleh karena itu, apa nasihat para ulama? Fala budda liman aradal imanihi, maka barang siapa yang menginginkan agar dia lebih cinta kepada Allah, cinta akan keimanan, menumbuhkan keimanannya yang kuat, dan dia mencintai keselamatan daripada keimanannya, kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kelemahan daripada imannya, maka hendaknya seseorang bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, agar dia mampu beriman kepada Allah, taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menjauhkan segala hal yang dapat menjadikan diri terfitnah akan dunia, dan dia tertipu, dan dia berlomba-lomba mencari dunia, dan sehingga dia luput untuk mendapatkan akhirat. Ya. Oleh karena itu, sebagai penutup, agar kita banyak memandang, agar kita lebih memperhatikan, untuk lebih mawas diri, ya, agar jangan sampai dia terpedaya dengan dunia. Wala yatimmu lahu dzalika wa la yatahaqqaq illa ba'da an-nadhar fi amrayn. Maka dia hendaknya memperhatikan, ya, dengan perhatian, dengan pandangan yang benar dalam dia melihat dunia. Dia fahami dunia. Yang pertama apa? Dia harus memandang dunia itu adalah tempat yang hina. Dunia adalah tempat yang tidak kekal abadi. Ya, kalaupun toh kita yang mengambil dunia, ambil. Tidak lebih sebagai wasilah untuk meraih ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena dunia ketika ingin dijadikan teman, sesuatu yang mengekalkan hidup kita di atas muka bumi ini sehingga kita meraih kebahagiaan, tidak. Karena dunia sur'ah zawaliha, hilangnya cepat. Hilang begitu aja, cepat. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kita memiliki harta di tangan kita, uangkah dia, intan berliankah dia, bisa jadi dalam waktu relatif singkat hilang, jatuh, atau semisalnya. Atau orang yang memiliki hartanya banyak, uangnya disimpan di rumah, tahu-tahu kebakar, emas intan berlian hancur, tidak keruan lagi, sudah jadi debu. Banyak seperti itu terjadi, banyak. Apa yang dulu terjadi akan terjadi, sebagaimana Qarun, ya, jadi harta karun itu, ya, karena terbenam, ya, di perut bumi. Maka seorang hendaknya dia memperhatikan bahwa dunia itu akan segera cepat hilang dan dia fana, ya, fana, tidak kekal, ya. Kemudian setelah seorang dia memahami bahwasanya dunia itu cepat hilangnya, fana, tidak kekal, ya, maka jangan sampai dia justru, ya, tenggelam terhadap sesuatu yang fana tersebut, ya. Yang kedua, dia harus memiliki pandangan tinjauan bahwasanya akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi yang akan dia temui, ya, akan dia temui dan akan datang dan tidak akan pernah hilang, kekal abadi, ya. Ketika seorang menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka dia akan mulia, ma fiha minal khairat, ya, maka dia akan meraih kebaikan yang sangat banyak, kemuliaan yang sangat-sangat banyak yang akan dia raih. Karena apa? Karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan itu, ya, wal akhiratu khairun, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya itu, kata Allah, wa abqa, kekal, lebih baik dan kekal abadi, gak pernah sirna. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, kekal.
Ya, apa kira-kira? Ya, kalau seseorang merasakan lezat makan buah anggur, paling-paling lezatnya tatkala masuk mulut, setelah itu apa? Hilang. Kalau di surga, Masya Allah, mulai daripada melihatnya, makannya, sampai apa namanya, ketika kita memakannya, nikmat, kenikmatannya tiada tara. Apa yang keluar dari apa yang kita makan? Minyak kasturi, tidak berkeringat, tidak BAK, tidak BAB, semua menjadi keringat, semua menjadi keringat. Subhanallah, alangkah nikmatnya ya akan surga yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala persiapkan. Oleh karenanya apabila seorang memperhatikan hal ini, dua hal ini ya, dengan pandangan, dengan tinjauan yang baik, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kepadanya taufik, hidayah, dan ithar al-akhirah, pengaruh kehidupan akhirat yang kekal abadi dibandingkan dengan hidup dunia yang fana. Ya. Ya, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pertolongan ya kita untuk dapat menjadikan akhirat sebagai tujuan kita, dan dunia tidak lebih adalah sebagai wasilah kita untuk meraih cinta dan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini tidak ubahnya seperti orang yang istirahat pada siang hari. Ya, sesaat saja. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Tatkala mereka nanti digiring di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, ya, seolah-olah mereka apa? Lam yalbathu, tidaklah mereka tinggal di dunia ya, illa sa'atan fin nahar, kecuali sesaat saja. Di mana kita ini? Oh, kita sudah di mahsyar. Di mana sebelumnya? Seolah-olah illa sa'atan. Padahal umur kita berapa waktu di dunia? 50, 60, 70 tahun. Ada yang sampai 100. Walaupun itu jarang. Sesaat. Maka kehidupan seorang yang mendapatkan nikmat 60, 70 tahun sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, illa sa'atan, hanya sejenak saja. Ketika di siang hari. Yata'arafun bainahum, sehingga mereka saling kenal tatkala di mahsyar. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, wa yauma taqumus sa'ah, akan datang suatu hari ketika terjadi kiamat, yuqsimul mujrimun, maka orang mujrim, orang-orang yang berdosa bersumpah, ma labithu ghair sa'ah, tidaklah kita berdiam sebelumnya hanya apa? Hanya sesaat saja. Di dunia hanya sesaat saja. Ya, oleh karena itu dunia adalah kehidupan yang panah, kehidupan yang sangat sebentar, sesaat saja. Adapun akhirat kehidupan yang khairun wa abqa. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, kata Rasulullah SAW. Ya, jadilah kalian hidup di dunia ini seperti seorang pengembara, ya, pengembara, orang musafir, tidak betah dia di situ, tidak lama dia di situ, dia akan pergi, seperti seorang yang istirahat di bawah pohon dan dia pergi. Maka kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kalian seperti orang yang hidup di dunia ini apa? Orang yang gharib, orang asing, pendatang, atau 'abirus sabil, atau seorang musafir yang dia akan pergi.
Jadi jangan kita merasa hidup di dunia ini muqim, bukan. Kita gharib, orang yang asing, yang kita akan meninggalkan tempat kita yang kita datangi. Dunia tidak lebih adalah tempat kita berlalu saja. Ya, kita bisa bayangkan kita sebelum di alam kubur, kita sebelum di alam dunia di mana kita? Alam rahim. Berapa lama alam rahim? 9 bulan 10 hari. Ya. Sebelum alam rahim di mana? Alam ruh. Alam ruh di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian ditiupkan ke dalam rahim selama 9 bulan 10 hari. Sebentar di alam rahim. Ini proses. Alam dunia itu tadi ada baru lahir sudah meninggal 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun meninggal. Setelah itu alam kubur. Setelah alam kubur yang paling lama adalah setelah alam dunia adalah alam kubur yang paling lama. Tapi juga nanti akan hancur. Ya, dan semua akan berpindah di alam mahsyar, di alam akhirat yang kekal abadi. Manusia akan dihitung, akan dihisab di situ. Ya, maka hisablah diri kita sekarang sebelum nanti kita dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita, hisablah diri kita sebelum nanti kita akan dihisab. Maka dunia al-yawm amalun ala hisab. Oleh karena itu hari ini kita beramal. Tugas kita hari ini beramal. Wala hisabun, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Wa amal ghad, besok di akhirat hisabun wala amal. Besok itu kita dihisab, dihitung, tidak ada amal lagi. Dakati kita nak salat, dakati nak zakat, puasa, haji, dakati lagi. Tinggal menikmati apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kajian singkat ini bermanfaat adanya. Bila benar dari Allah tabaraka wa taala, bila keliru itu semata kekurangan dari saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.